Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah. Kembali kita bertemu di materi untuk fikih kelas 10 ini, melanjutkan daripada materi yang telah lalu, tapi masih dengan KD yang sama, yaitu tentang tata cara pemusalaran jenazah atau tata cara pengurusan jenazah. Setelah dua pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang tata cara memandikan dan tata cara mengkafani jenazah. Tahap berikutnya daripada tata cara pemusalanan jenazah adalah dengan cara mensolati jenazah itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, untuk materi tentang sholat jenazah kali ini adalah yaitu materi yang ketiga dari KD yang kedua tentang fikih, yaitu tentang tata cara pemusalaran jenazah. Nah, sholat jenazah ini adalah menjadi kebutuhan ya, yang utama juga di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk materi kali ini tentang tata cara sholat jenazah ini, anak-anakku, indikator dan kompetensi akan Bapak sampaikan dan akan kamu capai nanti adalah, pertama, anak-anak, kalian itu akan dapat merumuskan tahapan dan tata cara mensolatkan jenazah. Yang kedua, indikator yang bisa kita raih bersama nanti, kalian raih bersama, adalah menerapkan tata cara bagaimana mensolatkan jenazah dengan baik. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita melakukan pembelajaran dengan diskusi, dengan metode saintifik, dan tentang tahapan-tahapan yang akan kita lalui selama proses pembelajaran, diharapkan anak-anak sekalian dapat merumuskan tahapan dan tata cara sholat jenazah dan bisa menerapkan sholat jenazah dengan baik di tengah-tengah masyarakat nanti. Itulah kompetensi yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, pertama, start dari proses pemusalaran jenazah adalah memandikan, mengkafani, kemudian mensolati. Kemudian, kenapa jenazah itu harus disolati? Ya. Kenapa harus ada yang namanya mensolatkan jenazah? Anak-anak sekalian, ada dua alasan utama mengapa sholat jenazah itu menjadi sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya jenazah itu adalah fardu kifayah. Ya. Jadi anak-anak, hukum melaksanakan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah artinya seorang muslim harus melaksanakan itu sebagai perwakilan, sebagai kewajiban bagi kewajiban yang sifatnya yang sifatnya itu adalah kolektif. Sifatnya kolektif. Artinya ketika sekelompok orang atau 1-2 orang telah melaksanakan kewajiban itu, maka kewajiban itu telah itu yang disebut dengan fardu kifayah. Sebagaimana kita telah ketahui dari materi yang telah lalu. Kemudian, kenapa juga sholat jenazah itu masih disebut dengan sholat, padahal beda dengan sholat-sholat yang lain. Ya, seperti sholat jenazah kali ini itu sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya, tetapi masih disebut sebagai sholat. Yang anak-anakku sekalian mungkin sudah ketahui juga dalam materi yang
tentang sholat itu bahwa sholat itu adalah selalu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, karena prosedurnya masih diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka sholat jenazah masih disebut sebagai sholat sebagaimana umumnya. Hanya bedanya tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Hanya nanti kita laksanakan dan akan kita jabarkan dengan proses sholat itu dengan 4 kali takbir dan bacaan-bacaan yang khusus. Itu alasan yang kedua kenapa masih dinamakan sholat, karena masih diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sebagaimana itu juga menjadi definisi atau pengertian sholat secara umum. Kemudian alasan berikutnya mengapa sih masih harus mensolatkan jenazah? Alasan berikutnya sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, dalam musnadnya, dalam kitab Jami'us Sahihnya itu dikatakan man syahidal janazata hatta yusalliha 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislul jabalainil azimaini. Hadis ini diartikan barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah sehingga dia ikut mensolati jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Dan siapa orang yang menyaksikan jenazah sehingga jenazah itu dikuburkan, bagi dia akan mendapatkan 2 qiraat pahala. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qiraat? Rasulullah menjawab, pahalanya itu adalah ganjarannya sebesar 2 gunung yang sangat besar, atau bisa dikatakan sebesar gunung Uhud. Ini menjadi hadis targhib, ya hadis anjuran yang sangat bermanfaat, yang memotivasi untuk mengatakan bahwa sholat jenazah itu memiliki keutamaan yang sangat besar juga. Kemudian mungkin ada alasan lain kenapa masih harus melaksanakan sholat jenazah. Ya, satu alasan lagi adalah kenapa masih ada sholat jenazah itu, bahwa kita sebagai itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, di mana dalam proses penguburannya juga masih dilakukan penghormatan terakhir, yaitu bernama sholat. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Baiklah, berikutnya adalah anak-anak, setelah kita mengetahui alasan mengapa kita masih harus melaksanakan sholat jenazah, maka kita harus mengetahui tahap awal dari proses mensolati jenazah. Apa itu? Yang pertama adalah posisi jenazah dan imam. Ya, kita harus paham bagaimana meletakkan posisi jenazah dan di mana letak posisi imam ketika ingin mensolatkan jenazah. Jika jenazah laki-laki, maka posisi imam tepat berada di bagian kepala jenazah seperti ilustrasi gambar berikut ini. Anak-anak sekalian, ini ilustrasi gambaran jika jenazah laki-laki, maka posisi imam tepat berada di kepala seperti ini. Ya. Nah, ini kepala jenazah. Nah, ini imam. Nah, ini lurus antara kepala dengan posisi imam. Ini harus betul-betul diperhatikan. Dari mana perhatian itu sudah dilakukan? Ketika keranda jenazah itu sudah dibawa, maka biasanya keranda jenazah ini sudah ditandai mana bagian kepalanya. Biasanya ditandai dengan sajadah di atas kerandanya itu, atau dengan sorban. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana jika jenazah itu adalah laki-laki, perempuan?
Jika jenazah itu adalah jenazah perempuan, maka posisi imam tepat berada di bagian tengah jenazah seperti ilustrasi gambar berikut ini. Bagaimana gambarannya? Nah, posisi jenazah perempuan, posisi imam pada jenazah perempuan itu imam tepat berada di bagian tengah. Nah, seperti ini. Imam tepat berada di bagian tengah dari jenazah, bukan tengah daripada makmum. Ya, makmum tidak menjadi perhatian dalam posisi jenazah. Ya. Kemudian siapakah yang lebih berhak untuk mengimami jenazah anak-anak? Nah, ini juga menjadi perhatian utama. Siapakah yang lebih berhak mengimami? Yang lebih berhak mengimami adalah sesuai urutan wali nikah. Ya, jadi yang berhak itu sebetulnya adalah dari kalangan keluarga sendiri. Itu yang lebih berhak dan yang lebih utama. Misalkan seseorang meninggal laki-laki, kemudian dia masih memiliki ayah, kemudian memiliki anak laki-laki. Nah, maka yang lebih berhak menjadi imam itu adalah ayahnya, yang lebih utama dan lebih berhak menjadi imam. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada ayahnya, maka kembali ke anak laki-lakinya itu lebih utama, ya, lebih utama untuk mengimami dia dalam sholat jenazah orang tersebut. Nah, itulah proses awal daripada persiapan untuk sholat jenazah. Ya. Posisi imam, kemudian meletakkan jenazah dan siapa yang lebih berhak mengimami dalam sholat jenazah tersebut. Nah, tahapan berikutnya setelah kita mengetahui posisi jenazah dan imam, kemudian juga siapa yang berhak menjadi imam, maka kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat jenazah. Anak-anak, syarat dan dalam sholat jenazah itu pada dasarnya prinsipnya sama 100% sama dengan syarat untuk sholat-sholat yang lainnya seperti Islam, balik, berakal, kemudian suci dari 2 hadas itu menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan sholat jenazah. Nah, kemudian rukun sholat jenazah apa aja sih? Ya, nah, rukun sholat jenazah itu ada 7. Nah, yang pertama dalam melaksanakan sholat jenazah tentu adalah yang utama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan takbir 4 kali. Nah, takbir ini merupakan rukun, artinya tanpa takbir sholat tidak akan sah. Kemudian setelah takbir takbir 4 kali, rukun berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rukun berikutnya adalah membaca salawat atas Nabi. Nah, yang keenam adalah membaca doa untuk jenazah. Ini doanya nanti akan dijabarkan satu-satu. Yang terakhir, yang pasti, yang termasuk daripada bagian sholat yang terpenting dari sholat untuk menutup sholat apapun sholatnya itu adalah salam. Ini rukun dan syarat sholat jenazah. Anak-anak sekalian, rukun sholat dalam sholat jenazah ini wajib diketahui dan dimengerti oleh setiap orang yang melaksanakan sholat jenazah. Berikutnya anak-anak akan Bapak jabarkan satu-satu mengenai rukun tentang sholat jenazah. Berikutnya anak-anak adalah penjabaran daripada rukun yang pertama daripada sholat jenazah adalah yang pertama adalah niat sholat jenazah. Nah, niat sholat jenazah ini ada 4 macam dari 2 kategori. Yang pertama adalah pasti bagaimana niat itu untuk laki-laki.
dan perempuan. Yang kedua, bagaimana niat itu untuk jenazah yang tidak ada di hadapan kita, seperti yang sering-sering kita lakukan, yaitu yang kita kenal dengan sholat jenazah ghaib, sholat ghaib. Lafaz niat untuk sholat jenazah laki-laki anak-anak adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Bisa ditambahkan mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini jika posisinya adalah sebagai makmum. Namun jika sebagai imam maka diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Nah, ini niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan jenazahnya hadir, artinya jenazahnya ada di hadapan kita. Kemudian niat berikutnya adalah niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan. Nah, lafaz niatnya adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayati mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, bedanya hanya perbedaan di lafaz haza dan hazihi saja. Nah, bisa lihat. Nah, ini untuk juga jenazah perempuan yang hadir. Berikutnya untuk jenazah laki-laki yang gaib. Sholat gaib untuk jenazah laki-laki. Yaitu niatnya adalah usolli alal mayyitil ghaibi, alal mayyitil ghaibi, ini untuk jenazah laki-laki. Arba'at takbiratin fardhu kifayati mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk jenazah yang gaib dan jenazahnya adalah laki-laki. Jadi ala mayyitil ghaibi, tidak pakai hada karena gaib. Nah, kemudian untuk jenazah perempuan yang gaib adalah usolli ala mayyitatil ghaibati arba'an takbiratin fardhu kifayati mustaqbil kiblati adaan makmuman atau imaman kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Nah, ini adalah lafaz-lafaz niat untuk sholat jenazah. Jadi ada 4 model. Kita harus mengerti ini sebagai imam maupun sebagai makmum. Berikutnya setelah melaksanakan memantapkan niat tadi, nah niat itu anak-anak sebetulnya harus diiringi dengan takbir ini. Jadi niat dibarengi dengan takbir. Sambil melakukan takbir, ya sambil melakukan takbir ini sambil juga niat tadi. Jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin. Nah, itu sambil kita melakukan takbir sambil niat. Nah, ini salah satu rukun yang dilaksanakan secara bersama. Dihitung 2 rukun tetapi dilaksanakan secara bersama. Jadi niat diiringi dengan takbir. Setelah takbir pertama, maka setelah takbir pertama itu anak-anak rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib setelah takbir anak baca surat Al-Fatihah tanpa surat. Ya, jadi tidak membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama langsung membaca Al-Fatihah. Sunnahnya tetap sesuai dengan yang lain, membaca doa iftitah, lalu membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, lakukan takbir kedua. Nah, setelah takbir kedua itu, kita membaca sholawat atas Nabi. Nah, anak-anak sekalian, sholawat atas Nabi itu boleh saja dilakukan dengan sholawat yang paling singkat. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, cuma sampai sini saja dibaca sholawatnya itu sudah sah, ya. Tapi kalau mau lengkap biasanya dibaca dengan sholawat yang paling lengkap, sebagaimana sholawat yang dibaca pada saat tahiyat akhir, ya, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum
Nah, ini tiga rukun tadi setelah niat, takbir, dan yang terakhir rukun yang ketiga adalah membaca salawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya setelah takbir kedua membaca salawat atas Nabi adalah takbir ketiga. Nah, disinilah intisari daripada sholat jenazah, yaitu mendoakan mayit. Nah, jika jenazah itu laki-laki, maka doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khotaya kama naqqaita thawbal ajjad minad danas. Nah, ini doa lengkap dibaca yang paling baik. Andai pun ya doanya singkat tidak apa-apa, nah ya. Jadi boleh saja doanya cukup Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sampai sini cuma hanya doanya seperti ini saja. Nah, ini sudah cukup ya. Sudah sah, tetap sah sholatnya. Tapi alangkah baiknya kita mendoakan dengan lengkap sampai au min adzabil qabri. Nah, ini jika jenazah laki-laki. Nah, jika jenazah perempuan maka domirnya diganti ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha. Ini hanya pergantian domir saja. Ini dibaca setelah takbir ketiga. Nah, ini merupakan intisari utama daripada sholat jenazah, yaitu mendoakan jenazah itu sendiri. Nah, berikutnya setelah takbir ketiga dan doa yang khusus untuk mayit saja, kita masuk takbir keempat. Nah, takbir keempat ini doa juga. Nah, namun isi doanya ini singkat dan itu mewakili doa untuk si mayit dan doa juga kita sebagai orang yang sholat. Nah, bedanya takbir yang ketiga dengan takbir yang keempat ini adalah doa yang pada setelah takbir yang keempat ini itu lebih singkat tetapi mewakili jenazah doanya dan mewakili juga kita sebagai orang yang sholati jenazah itu sendiri. Jenazah doa untuk laki-laki pada setelah takbir keempat itu adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kata-kata waghfir lana walahu ini mewakili kita sebagai orang yang mensolati jenazah dan juga untuk jenazah itu sendiri dengan istilah walahu. Nah, ini jenazah bacaan untuk jenazah laki-laki. Jika perempuan ya tinggal diganti domirnya Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, setelah takbir keempat maka yang terakhir adalah salam, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sebagai penutup atau sebagai kegiatan dalam mengakhiri sholat yang merupakan rukun sholat terakhir dari sholat jenazah maupun sholat-sholat yang lainnya. Nah, sekian anak-anak, demikianlah itu materi tata cara dan tahapan dalam proses mensolatkan jenazah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk anak sekalian. Mohon dipahami dan dicermati dengan baik tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.